Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Sobat dan teman-teman penonton. Semoga Pak Sobat dan teman-teman diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan selalu rezekinya. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang internal communication dengan subtopik communicating between and among internal stakeholders. Bisa di next. Mata kuliah komunikasi publik ini diampu oleh Bapak Sobarudin. Kemudian juga ada anggota kelompok yang akan menemani saya pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Mbak Dina Fajriza Hamidah. Yang kedua ada Ernanda Hajar Setiawati. Dan yang terakhir saya sendiri Widya Wahyu Rizky. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ernanda. Namun sebelum itu, mari kita melihat sejenak video pembahasan singkat pada materi ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ernanda. Kepada Ernanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yaitu ada struktur komunikasi. Dalam sebuah organisasi, hal yang paling penting itu tentunya adalah adanya komunikasi. Sejak tahun 1950-an, peneliti telah tertarik dengan bagaimana komunikasi bisa disampaikan dalam suatu organisasi. Kemudian dalam struktur komunikasi ini terdapat 3 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu perspektif dari saluran channels. Ini maksudnya yaitu melihat sebuah pesan sebagai objek konkret dan dapat diteruskan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian yang kedua yaitu ada perspektif dari jaringan yang dirasakan atau perceived network, yaitu melibatkan wawancara anggota yang ada di dalam organisasi dan menanyakan kepada siapa mereka berbicara dan bagaimana mereka menyampaikan informasi kepada rekan kerja mereka. Kemudian yang ketiga ada perspektif dari jaringan yang dapat diamati atau observable network. Perspektif ini digunakan dengan cara benar-benar mengamati bagaimana komunikasi bisa terjadi dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jaringan komunikasi formal. Atau formal di sini menggambarkan kepatuhan terhadap seperangkat persyaratan perilaku konvensional. Komunikasi formal ini terdiri dari aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang dimaksud dengan aturan di sini yaitu merupakan sebuah standar atau arahan yang mengatur bagaimana kemudian komunikasi bisa terjadi dalam organisasi. Aturan komunikasi tersebut dinyatakan secara eksplisit dan dapat ditemukan dalam manual kebijakan yang ada dalam organisasi. Misalnya saja musyawarah besar. Sebelum musyawarah besar dilakukan, maka anggota organisasi akan menetapkan bagaimana kemudian komunikasi akan berjalan di dalam musyawarah besar tersebut. Kemudian norma komunikasi itu merupakan standar ataupun pola komunikasi yang dianggap tipikal. Norma komunikasi ini dipelajari melalui pengamatan aktif dan juga perilaku yang komunikatif. Kemudian selanjutnya itu ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini terdiri dari pesan yang awalnya mulai dari atas hierarki dan ditransmisikan ke bawah hierarki ke anak tangga hierarki terendah. Kemudian di sini ada 3 sejarah dari komunikasi ke bawah. Yang pertama yaitu ada era hiburan. Era hiburan ini didefinisikan sebagai periode sebelum Perang Dunia Kedua. Karakteristik dari era ini adalah menggunakan material yang tidak jelas. Contohnya yaitu adanya item gosip, kemudian obrolan sosial antar karyawan, kemudian pemberitahuan ulang tahun, lelucon, dan juga lelucon. Kemudian dalam era ini informasi terkait organisasi itu sangat kurang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada era informasi. Era informasi ini
ditandai dengan adanya dua kekuatan utama. Yang pertama yaitu bisnis yang dipaksa untuk terus diproduksi lebih banyak dengan hasil yang lebih sedikit. Hal tersebut diakibatkan dimasuknya Amerika Serikat ke Perang Dunia II setelah pengeboman Pearl Harbor. Kemudian yang kedua yaitu adanya penelitian dan juga ilmu sosial yang telah menunjukkan bahwa karyawan yang terinformasi adalah karyawan yang produktif. Kemudian kedua hal tersebut mengakibatkan karyawan lebih fokus kepada informasi tentang organisasi daripada informasi yang memiliki nilai hiburan. Kemudian yang ketiga yaitu era interpretasi persuasi. Maksudnya interpretasi di sini yaitu adalah menekankan pada pentingnya fakta dalam kaitannya dengan kepentingan karyawan. Kemudian persuasi yaitu maksudnya itu menekan agar karyawan merasa terdesak sehingga bisa untuk menyampaikan ide dan pendapat dengan jujur. Kemudian yang selanjutnya ada jenis komunikasi ke bawah. Daniel Katz dan Robert L. Katz D. dan RL 1966 membagi komunikasi ke bawah dalam 5 jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu instruksi kerja. Maksudnya di sini yaitu berkaitan dengan bagaimana manajemen ingin karyawan melakukan pekerjaannya. Jenis komunikasi ini sering terjadi melalui pelatihan. Kemudian yang kedua ada alasan pekerjaan. Maksudnya yaitu pernyataan yang paling mendasar, kemudian mengapa kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada prosedur dan juga praktik. Maksudnya prosedur di sini yaitu merupakan langkah-langkah yang harus diikuti dan dalam situasi tertentu. Contohnya dalam suatu organisasi mungkin ada prosedur yang digunakan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual. Kemudian praktik ini maksudnya yaitu perilaku yang harus dilakukan orang sebagai kebiasaan. Kemudian yang keempat, masukan atau umpan balik. Umpan balik ini sangat penting ada dalam organisasi. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya umpan balik, maka kita sebagai anggota organisasi akan semakin mahir terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada indoktrinasi karyawan. Maksudnya di sini yaitu indoktrinasi ini yaitu menanamkan ideologi tertentu kepada karyawan. Secara khusus, organisasi menggunakan pesan indoktrinasi untuk membantu anggota baru dalam mengadopsi sikap dan juga ideologi serta budaya yang ada di dalam organisasi. Kemudian selanjutnya ada masalah komunikasi ke bawah. Masalah yang pertama yaitu akurasi informasi. Maksudnya ini mengacu kepada seberapa benar kemudian sesuatu informasi yang diterima. Akurasi informasi ini erat kaitannya dengan distorsi, yaitu pesan yang didasarkan kepada informasi yang tidak benar. Contohnya manajer yang mendengarkan desas-desus dan kemudian manajer tersebut langsung menyampaikan desas-desus tersebut kepada bawahannya tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu. Kemudian masalah yang kedua yaitu kecukupan informasi. Kecukupan informasi ini mengacu pada apakah informasi yang dikomunikasikan cukup untuk memenuhi persyaratan atau kebutuhan informasi yang ada di dalam organisasi. Kemudian selanjutnya ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan yang dimulai dari bagian bawah hierarki ke anak tangga hierarki yang tertinggi. Jadi berkebalikan dengan komunikasi ke bawah yang telah saya jelaskan di awal tadi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, terima kasih Ernanda. Kemudian selanjutnya ada jenis komunikasi ke atas. Kan Katz D dan Kan RL dalam bukunya pada tahun 1966 membagi komunikasi ke atas menjadi 4 jenis yang berbeda. Yang pertama yakni informasi tentang bawahan. Informasi ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama informasi pribadi dan yang kedua informasi profesional. Kemudian yang kedua ada informasi tentang rekan kerja dan masalah mereka. Kemudian yang ketiga ada prosedur dan praktik organisasi. Jadi di dalam organisasi manapun terdapat prosedur dan praktik yang terkait dengan kebijakan atau tindakan yang diambil dalam organisasi. Ada juga aturan atau standar atau arahan yang mengatur perilaku
Dan ada juga manfaat atau pembayaran dan hak yang diterima seseorang dari pekerjaan itu. Yang terakhir yakni tugas di tangan. Jadi maksudnya jenis pesan ini tuh bisa jatuh ke dalam kategori termasuk meminta informasi lebih lanjut, meminta agar tugas diklarifikasi, meminta sumber daya tambahan untuk menyelesaikan tugas, memberitahu atasan tentang jadwal penyelesaian, dan menjelaskan status proyek saat ini. Bisa di next. Selanjutnya ada masalah komunikasi di atas. Jadi, Randi Hirokawa mencatat bahwa ada dua masalah utama yang terkait dengan komunikasi ke atas. Yang pertama yaitu distorsi. Alasan terjadinya distorsi yang pertama dikarenakan bawahan tidak mempercayai atasan. Yang kedua, akibat dari persepsi tentang bawahan, tentang atasan, akibat dari persepsi bawahan dengan pengaruh supervisor atas masa depan bawahan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan keinginan individu untuk naik dalam hierarki. Kemudian, masalah yang kedua yakni penyaringan. Yang pertama, infocode atau banjir informasi, dan yang kedua, data smoke atau pengaruh revolusi teknologi informasi dan bagaimana banyaknya informasi yang tersedia secara online membuat semakin sulit untuk memisahkan fakta dari fiksi. Selanjutnya ada metode efektif untuk komunikasi ke atas. Yang pertama bisa dilakukannya dengan membangun kepercayaan, yang kedua menggunakan berbagai media, yang ketiga menunjukkan kegunaan, maksudnya menunjukkan dengan jelas bahwa masukan bawahan itu dianggap serius, dan yang terakhir mengurangi hambatan. Selanjutnya ada komunikasi horizontal atau lateral. Komunikasi ini terdiri dari pesan-pesan yang ditransmisikan ke individu lain pada anak tangga hierarki organisasi. Intinya, komunikasi horizontal ini terjadi ketika individu yang memiliki status yang kurang lebih sama berinteraksi satu sama lain dalam suatu organisasi. Menurut Randi Hirokawa dalam bukunya pada tahun 1979, ada 4 fungsi komunikasi horizontal. Yang pertama yakni untuk koordinasi tugas, yang kedua sebagai pemecah masalah, yang ketiga berbagi informasi, dan yang terakhir resolusi konflik. Kemudian ada juga masalah dalam komunikasi horizontal atau samping. Yang pertama yakni tidak ada struktur penghargaan, yang kedua terjadinya kompetisi antar departemen, yang ketiga bisa saja terjadi konflik intraorganisasi, dan yang terakhir pemahaman lateral yang tidak memadai. Selanjutnya ada metode efektif yang bisa digunakan untuk masalah komunikasi horizontal atau samping. Yang pertama yakni mengembangkan pemahaman lateral, yang kedua rantai komando yang fleksibel, yang ketiga berbagi arah yang jelas dan konsisten, yang keempat memberikan contoh dan melembagakan tim lateral, yang kelima memastikan akuntabilitas kepada departemen dan organisasi, yang keenam menyediakan pelatihan, dan yang terakhir mengembangkan dialog antar shift dan lokasi. Selanjutnya ada jaringan komunikasi informal. Maksudnya proses penyampaian informasi yang cenderung berisi laporan rahasia yang tidak mengalir melalui saluran perusahaan yang formal. Jadi jaringan komunikasi informal ini biasa disebut dengan grapevine atau selentingan atau kabar desus. Grapevine merupakan cara penyampaian pesan yang bersifat rahasia dari orang ke orang dan tidak dapat dilakukan dengan formal. Informasi tersebut bisa juga berasal dari pendengaran dan tuturan seseorang, dan bukanlah suatu pemberitahuan satu arah yang diberikan oleh atasan. Dalam jaringan komunikasi informal ini terdapat 4 jenis. Yang pertama yakni jaringan komunikasi untai tunggal. Jenis ini merupakan komunikasi satu garis di mana penyampaian informasinya berasal dari satu orang, kemudian diteruskan ke orang lain dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada jaringan komunikasi gosip. Jaringan ini disampaikan dari satu orang ke orang banyak sehingga informasi tersampaikan secara luas. Kemudian yang ketiga ada jaringan komunikasi probabilitas. Jaringan ini tersebar dari satu orang ke orang lain yang tidak dituju. Artinya, informasi yang beredar tersampaikan kepada orang secara acak dan seterusnya sehingga sumber utamanya sulit untuk dilacak kembali. Dan yang terakhir ada jaringan klaster. Jaringan ini merupakan jaringan yang dikomunikasikan secara terstruktur. Informasi yang pada mulanya dari satu orang disampaikan khusus kepada dua orang lain yang memang dituju.
Kemudian kedua orang yang mendapat pesan tersebut meneruskan kepada orang lain yang memang menjadi tujuannya untuk diberikan informasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dinda. Dipersilakan. Untuk materi selanjutnya ada analisis jaringan komunikasi. Analisis jaringan dimaksud untuk mengetahui aliran informasi seperti seseorang yang berada di suatu organisasi atau organisasi selain itu, serta bagaimana ia menjalankan komunikasi dengan satu hingga banyak orang yang berbeda. Hubungan komunikasi tersebut pun meliputi kepada siapa informasi disediakan, atau informasinya didapat dari siapa, hingga dengan siapa seseorang berkomunikasi. Untuk menganalisis jaringan komunikasi, Daniel J. Bres membuat 3 kategori utama, yaitu pengukuran ikatan, yang kedua, ukuran yang ditetapkan pada aktor individu, yang ketiga, ukuran yang ditetapkan pada jaringan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan masing-masing 3 kategori yang dibuat oleh Bres. Pengukuran ikatan. Ikatan dalam hal ini adalah hubungan komunikatif antara satu orang dengan orang lain. Bres membaginya lagi dalam 7 jenis pengukuran ikatan, yaitu sebagai berikut. Ada tautan tidak langsung, yakni di mana informasi disampaikan dari orang ke orang lain dan seterusnya, sehingga terbentuk hubungan yang tidak langsung. Kemudian frekuensi. Frekuensi menghitung kuantitas dari berapa banyak jumlah atau seberapa sering seseorang menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga ada stabilitas, yaitu ikatan hubungan yang dilihat dari kestabilan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian multiplex, yang mencakup pada jumlah hubungan yang dimiliki oleh seseorang. Lalu ada kekuatan. Pada konsep ini, kekuatan dihitung berdasar intensitas secara eksternal, seperti jumlah waktu yang dihabiskan, hingga internal yang mencakup ikatan emosional. Lalu ada arah. Dalam arah, konsepnya adalah untuk mengetahui apakah komunikasi dijalankan dengan satu arah. Lalu simetri, yang berlawanan dengan arah, yaitu konsep ini untuk mengetahui apakah hubungan berjalan dengan dua arah. Selanjutnya, ukuran yang ditetapkan pada individu. Individu pada kategori ini disebut dengan istilah aktor, sebagai partisipan dalam hubungan komunikasi. Bres kembali membagi 7 jenis ukuran bagi aktor dalam jaringan komunikasi, yaitu range, yaitu jarak. Yang dimaksud adalah keragaman hubungan berdasarkan tingkat hubungan individu yang berbeda secara hierarkis. Kemudian, closeness, yaitu diukur oleh kedekatan hubungan melalui hubungan yang secara langsung atau hubungan tidak langsung. Kemudian betweenness, dalam hubungan terdapat peran sebagai perantara, yaitu seberapa jauh seorang aktor menjadi perantara antara hubungan orang lain. Yang keempat ada centrality. Pada kesentralan, pengukurannya adalah sejauh mana seseorang atau aktor berperan menjadi sentral dalam hubungan komunikasi. Kemudian ada prestis yang diukur melalui berapa banyaknya orang yang ingin berada dalam jaringan seorang aktor individu. Kemudian ada roles. Roles yang dimaksud di sini adalah peran yang dibagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu bintang, penghubung, jembatan, penjaga gerbang, dan isolasi. Ukuran yang ditetapkan pada jaringan. Pada bagian ini, Bres mengukur jaringan komunikasi pada tingkat makro dengan 9 pengukuran, yakni ukuran. Ukuran dihitung dengan banyaknya aktor yang ada di dalam jaringan. Kemudian inklusif dilihat dari seberapa banyak jumlah orang yang tidak terisolasi atau orang yang berada dalam jaringan. Yang ketiga ada komponen, yaitu bagian terbesar yang berisikan aktor atau kumpulan aktor yang memiliki banyak hubungan. Kemudian keterjangkauan, yaitu dilihat berdasarkan jumlah rata penghubung yang menghubungkan dua orang dalam suatu jaringan komunikasi. Yang kelima ada keterhubungan, yaitu dilihat dari seberapa jauh hubungan dalam jaringan komunikasi bisa terjangkau, dan hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan kejelasan hubungan yang terjangkau dengan hubungan yang tidak terjangkau. Kemudian kepadatan, yang dihitung melalui seberapa banyak orang yang bertaut dalam jaringan komunikasi. Lalu ada sentralisasi. Dalam kacamata jaringan, sentralisasi merupakan adanya keberadaan satu bintang utama yang menjadi pusat dan berperan dalam jaringan. Kemudian ada simetri. Arti yang dimaksud pada simetri merupakan hubungan dua arah yang terbangun dalam jaringan. Yang terakhir ada transitif. Konsep ini merupakan hubungan antara tiga orang secara tidak langsung. Sekian dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ernanda dan juga Mbak Dinda atas penjelasan materinya tadi. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari tiap anggota, kami juga akan memberikan sedikit tayangan hiburan kepada kalian semua. Bisa di next. Selamat menyaksikan. Cukup itu saja dari kelompok 8. Bila mana ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menanam jeruk mulai dari benih, tidak terasa jeruk sudah mulai tumbuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.